Bersama istri kami sampaikan shalom. Salam sejahtera bagi teman-teman yang mengikuti ibadah dan mengikuti istrinya. Tuhan berkati. Baik, saudara, kita akan melanjutkan kitab di PA ini, yaitu kitab Amsal atau Proverbs. Ada pasal 15. Saudara, kita akan melanjutkan. Sudah 2 tahun PA ini, karena ini baru sampai di pertengahan 31 pasal, maka saya juga mau supaya bisa selesai, walaupun mungkin ada ayat tertentu yang kita harus langkahi, sebab ya mana maunya Tuhan. Kita baca, saudara, pada ayat yang ke-16. Beberapa ayat kita akan membaca, saudara, satu ayat-ayat yang mungkin tidak terlalu diuraikan, sudah langsung kita mengerti, tapi ada beberapa ayat yang perlu diungkap rahasia firman-Nya. Ayat 16 kita akan baca bersama. Ya, kalau tak terpadu, 1, 2, 3. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Itu firman Tuhan itu benar, ya. Dia merupakan penasihat yang ajaib. Lebih baik sedikit barang disertai takut akan Tuhan. Kalau ini dibalik, lebih baik banyak barang disertai takut akan Tuhan, maka seakan-akan takut akan Tuhan itu sulit untuk kita capai, karena menunggu banyaknya barang. Ya, jadi manusia akan cenderung untuk menumpuk barangnya, karena firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu, barangnya, di situ hatimu. Dimulai, dan Tuhan selalu mengajar setia pada perkara yang kecil atau sedikit. Artinya belajar benar mulai dari yang sedikit. Ya, dari kecil itu mulai dengan yang benar. Cari nafkah yang benar, nikah yang benar, bicara yang benar. Pelayanan juga dimulai dengan yang benar, walaupun pelayanan yang benar itu biasanya dimulai dari yang sedikit. Tuhan saja mulai dengan 4 murid. Ya, 2 dulu, 2, ya, baru 4, dan seterusnya. Ya, dan dimulai dengan yang benar. Dimulai dengan takut akan Tuhan. Sebab kalau sudah dimulai dengan tidak benar, sulit nanti harus dikembalikan kepada yang benar. Itu memakan waktu. Ya, kalau Tuhan masih kasih kesempatan, kalau tidak lagi bagaimana? Begitu juga dengan pelayanan, dimulai dengan benar. Ya, saya belajar sama istri memulai pelayanan bagi siantar, walaupun dimulai dari beberapa jiwa, dan juga di Medan, kita mulai dengan takut akan Tuhan. Ya, walaupun tidak mudah praktek takut akan Tuhan itu, tidak semudah itu. Takut akan Tuhan berarti kita, hamba Tuhan itu, harus berada di pihaknya Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Ya, suatu waktu banyak bangsa Israel menyembah anak lembu emas. Ya, dan itu membangkitkan kecemburuan Tuhan, membangkitkan amarah Tuhan yang luar biasa. Karena waktu Tuhan memberikan 2 batu di Gunung Sinai, di atas puncak, justru bangsa Israel sedang mengadakan suatu aksi yang namanya penyembahan berhala, ya, terhadap anak lembu emas. Akhirnya Tuhan marah dan Musa turun dan memecahkan 2 batu. Dan Musa mengatakan, siapa yang berpihak padaku, dia dapat Levis mengatakan, itu adalah orang yang takut akan Tuhan, berada di pihaknya Tuhan. Dan seringkali untuk berada di pihak Tuhan berarti harus ada yang kita tinggalkan,
Kalau itu tidak benar di hadapan Tuhan, ya, takut akan Tuhan. Mungkin ada banyak juga hamba Tuhan yang apa istilahnya mengizinkan hal-hal yang tidak benar menurut firman Tuhan. Ya. Kenapa kami tidak? Ya itu takut akan Tuhan. Kami takut akan Tuhan. Ya. Dan takut akan Tuhan itu berarti kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Amin. Walaupun orang tidak lihat, tapi kita yakin Tuhan ada. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Mazmur, mata Tuhan mengamat-amati semua orang, ya, apakah jahat atau baik. Yang dilakukan di tempat yang tersembunyi, toh ada saksi. 3 saksi: Allah, surga, iblis, dan hati nurani. Ini saksi. Orang bisa kita bohong, tapi hati nurani tidak bisa dibohong. Hati nurani akan menuduh. Karena itu kita perlu takut akan Tuhan. Ya, jadi lebih baik firman Tuhan mengatakan, bukan tidak baik barang banyak, tapi lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan. Ya, walaupun peluang untuk memperbanyak barang itu ada dengan cara-cara korupsi dan sebagainya, tentu perlu takut akan Tuhan. Kenapa kamu tidak lakukan itu? Peluangmu ada, kedudukanmu ada, ya. Dan ini dan itu, tidak. Kenapa? Takut akan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, awal takut akan Tuhan. Khotbah 12 ayat 13. Akhir dari segala sesuatu adalah takutlah akan Tuhan. Jangan kita percaya Tuhan ada. Pada ayat 17 masih kita baca bersama. Lebih baik seiring saya dengan kasih daripada lembu anggur dengan kebencian. Lebih baik seiring, ya sudah. Lebih baik seiring daging daripada ya, berikat-ikat sayur. Sayur lebih baik sepiring sayur. Ini biasanya ini masuk dalam praktik nikah. Ya, katanya sebelum nikah katanya banyak tabungannya, katanya banyak warisannya. Sekarang kok hanya makan sayur. Ya, kalau itu dengan hati yang mencintai, saling mencintai, kan jauh lebih baik daripada daging banyak. Berapa kilo, istri di tangannya ada 3 kilo, suami ada 5 kilo, lempar-lemparan. Ya. Kalau sudah kebencian, ya, mungkin dia tidak bisa lampiaskan kesannya sama daging. Kan? Tapi kalau sayur malah bisa. Ini itu lembu kalau udah. Dia memang firman itu hikmat. Ya. Dan juga bilang sayur aja. Sekali seringkali sih juga gitu sama istri. Ini daging kenapa? Orang Batak bilang, toh mati juga. Ya nanti aja. Kita mau hidup kita dipakai Tuhan. Amin. Ya kalau aku makan kue mati tidak masuk surga. Ya karena sudah salah menggunakan bahan Allah itu. Ya, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Ya, karena melihara piaraan sehingga diperhatikan itu sampai ke rumah tangga itu terasa itu. Lembu yang gemuk, dianya kurus. Ya, karena kurang kasih. Baik, kita lanjut ke ayat 24. Ya, mari kita baca bersama dan di sini saya akan terangkan. Ya, silakan. Ini Inggris, tolong disampaikan. Ya, 1, 2, 3, ayat 24. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, ya, supaya ia menjauhi dunia mati di bawah. Ya, terima kasih tolong. The way of life is above the wise. Wise, ya, atau jalan orang yang berhikmat.
jalan orang beriman above, ke atas, ya. Terus that he may depart from hell beneath. Ya, supaya ia menjauhi neraka, ya, dunia orang mati, hell, ya, Gehenna, Sheol, S-H-E-O-L, neraka. Ya, baik, saudara. Sekarang kita baca ayat 24, jalan, ya, jalan kehidupan, ya, menuju ke atas. ya, Supaya ia menjadi orang-orang. ya, terima kasih. Yaitu jalan kehidupan orang yang berhikmat menuju ke atas, surga. Ya, maksudnya surga. Ya, memang bumi ini bulat. Kalau kita yang di sebelah apa ya, timur ya, timur, mengatakan ini atas, ya, kita tunjuk jari ke atas. Tapi orang di benua Amerika itu kan perbedaannya 12 jam. Berarti kira-kira di bawah, ya, betul ya? Jadi kalau dia tunjuk ke atas mana? Ke bawah sana. Karena bumi kan ada gravitasi. Jadi semua orang itu sepertinya menempel di bumi yang bulat. Jadi kalau bulat begitu, kita yang ada di sekarang ini, kita tunjuk ke atas sana. Tapi orang Amerika mungkin yang di bawahnya itu, ya, tunjuknya ke bawah sana. Karena itu mana surga ya? Tuhan yang maha. Tapi yang jelas ke atas. Ya, kalau seandainya satu waktu kita ada di Amerika, ya tetap kita tunjuk jari ke atas. Itu ke surga. Ya, jalan orang berhikmat menuju ke surga. Atau bahasa lain katakan Firdaus. Ya, saudara. Ya, mungkin ada alarm mobil kita. Ya, dicek supaya kita tidak ganggu tetangga. Nah, jalan kehidupan orang berhikmat atau berakal budi menuju ke atas. Ini suatu pilihan. Ya, satu pilihan. Pilihan. Ayat 2 dalam pasal 16. Ayat 1 dulu, kalau Pak dibaca, ayat 1. Manusia dapat menimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Ya, ayat 2 kita baca. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangan sendiri. Terus, ya, Tuhanlah yang menguji. Nah, pada pasal 15-16 ini dalam susunan tabernakel tetap berada pada tanda meja roti saja. Atau ini bicara, tolong gambarnya, ini bicara tentang persekutuan dengan Kristus melalui firman. Jadi yang menguji perasaan, yang menguji pertimbangan hati adalah firman. Nah, kalau firman tidak ada dalam hati kita akan berjalan menurut pandangan kita sendiri, menurut perasaan kita sendiri, menurut logika kita sendiri, menurut apa kata orang. Ya, tapi yang pas itu adalah firman. Ibrani 2 ayat 14 katakan, Ibrani 4 ayat 12, firman itu hidup kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, pikiran dan pertimbangan hati. Karena Yeremia 17 ayat tidak salah, hati manusia adalah penipu ulung, penipu. Tentu firman itu betul-betul harus kita simpan dalam hati, kita imani, kita patuhi, kita taati, dan kita lakukan. Sebab ini adalah pilihan. Jadi katakan segala jalan orang adalah bersih menurut pandangan sendiri. Jadi silakan. Ya, Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Di persimpangan antara dunia barat dan timur. Dunia barat cenderung dengan filsafat teknologinya. Dunia barat timur cenderung dengan tradisi adatnya. Di titik pertemuan inilah Tuhan mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Berarti jalan Tuhan itu ada tujuannya, itu hidup yang kekal, surga.
Nah, jadi semua jalan orang anggap bersih berpanas sendiri. Sekarang Tuhan tawarkan jalan. Tuhan tawarkan kebenaran firman-Nya. Terserah. Jadi ini adalah satu pilihan. Ya, Amsal 15 ayat 24 itu adalah satu pilihan. Kita bisa pilih. Mau pilih sebagai orang yang berhikmat, takut akan Tuhan, menghargai firman-Nya, seperti meja saja ini. Meja hati yang terbuka. Dalam hatiku kusimpan firman-Mu, supaya aku jangan berdosa di hadapan-Mu. Mungkin bagi orang tidak apa-apa ya, tapi bagi Tuhan itu berdosa. Ya, saudara. Nah, sekarang sekali lagi ini pilihan. Ya, ini pilihan. Tapi saya percaya kita akan lihat nanti ada beberapa orang yang menjatuhkan pilihannya untuk menjadi orang yang berhikmat, yang takut akan Tuhan, yang berakal budi. Maka Tuhan kasih satu garansi, satu jaminan orang itu selamat. Ya, ada beberapa orang, saya tidak tahu waktunya cukup atau tidak, kita juga ada perjamuan khusus, tapi saya akan tunjukkan. Ya, satu dalam Lukas pasal 21. Ya, mari kita baca. Ini orang-orang yang menjatuhkan pilihannya pada jalan kehidupan. Ya, mari kita baca. Lukas, Injil Lukas pasal 21. Pasal 23 lah, saya salah. Ya, mari sekarang kita lihat. Ayat ini sering kita baca, tapi kita mau perhatikan lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Mari kita baca. Lukas 23 ayat 39, kita baca secara bergantian. Ya, silakan ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ya, ada dua penjahat di kiri dan sebelah kanan mengapit Tuhan. Karena itu dikatakan dalam nubuatan bahwa dia akan terhitung di antara para pemberontak. Disejajarkan di situ. Orang yang tidak tahu tentang peristiwa yang dialami Tuhan Yesus itu, karena bergantung sama-sama orang penjahat, seakan-akan Tuhan itu juga penjahat, karena sama-sama bergantung. Ya, dikasih salib, sama-sama, model hukumannya sama. Ya, sama-sama disalib. Dan waktu disalibkan ini masih hidup, walaupun sudah bercucuran darah. Darah sudah bercucuran, tinggal sebentar lagi mati. Kalau belum mati, maka sebelum senja harus dimatikan. Ya, karena salib itu artinya naik, turun sudah menjadi mayat. Ya, jadi tidak ada ampun di situ. Kalau belum mati sampai senja hari, matikan. Tidak boleh ada mayat yang tergantung sampai senja hari. Nah, ini ada tiga pribadi. Satu tengah Tuhan. Ya, kita katakanlah kita walaupun tidak ada, tapi kita percaya begitu ya. Nah, jadi masalah ada Tuhan itu sebelah kiri, pokoknya ini ya, ada tiga ya. Ya, yang bertobat sebelah kanan, yang tidak bertobat sebelah kiri, tidak ada bahaya. Yang penting salah satu di antara dua ini bertobat, itu yang paling penting. Ya. Nah, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat atau mengata-ngatai, ya, menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Dia mengaku bukan engkau Kristus, tapi dengan nada menghujat. Ya. Betul, tapi nadanya menghujat. Nah, ini orang yang tidak tahu diri. Nah, sudah salah masih mengata-ngatai Yesus yang dia tahu tidak seperti dia sampai dia. Ya, ayat 40 kita baca. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya,
Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Atau kalimat ini katakan, tidakkah engkau takut akan Allah? Sudah mau mati, tinggal beberapa saat lagi mati, belum takut akan Allah. Ini pikirnya manusia. Manusia itu sudah salah, sudah mau mati, belum juga takut akan Allah. Itu dibuktikan dengan kata-katanya itu. Karena itu saudara, belajar kita jangan suka mengata-ngatai. Nanti kita nggak tahu itu yang kita katakan itu benar atau tidak, karena sudah jadi tabiat. Kita harus, kalau sudah begitu, aduh Tuhan, besar salah ya, aduh ampun, supaya kita berubah. Kalau sudah kita kata-kata, lebih apa aja. Nanti nyanyinya sebanyak. Jangan dibiasakan. So ini dicatat dalam Alkitab. Belajar untuk berkata yang benar dengan hati yang lemah lembut, walaupun tegas, tapi hatinya itu lemah lembut. Belajar kalau salah berkata-kata itu, aduh Tuhan ampun. Ya, saya dikasih begitu, aduh Tuhan ampun. Ya, tidak ada yang tegur. Siapa yang tegur kami? Siapa yang berani tegur kami? Kan ada. Tapi kalau kita takut sama Tuhan, kita selalu Tuhan ampun. Sembahyang mohon ampun, supaya kita peka terhadap yang tidak benar itu. Sehingga kalau kita bicara gitu, tidakkah engkau takut akan Allah? Terus sedang engkau menerima hukuman yang sama. Coba ayat 41 dulu. Kita memang selayaknya dihukum. Nah, ini kata-kata dari orang yang sakit hati, mengatakan kita memang selayaknya dihukum, bahkan hukuman mati. Yang ini sudah salah, sudah merampok, sudah bandar narkoba, sudah teroris, membunuh banyak orang, masih membela diri. Bagaimana diselamatkan orang semacam itu? Kita sudah salah. Kalau memang dihukum, ya sudah. Jadi yang satu ini mengatakan kita memang selayaknya dihukum. Ini satu pengakuan. Sebab kita, coba terus. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Ya, itu nada penyesalan, nada pengakuan. Dia mengaku dia salah. Jadi pantas dihukum, itu pantas. Ya, dihukum mati itu pantas karena memang terlalu jahat. Itu memang. Ini orang ini. Ya, kita terus ayat 42. Lalu ia berkata, Ya, Yesus, ingatlah akan aku, ya, apabila engkau datang sebagai Raja. Ini nada pengakuan salah dan nada kalimat mau diselamatkan. Orang yang mau diselamatkan itu begitu. Ini baru kali ini dia ketemu Tuhan. Baru saat itu, mungkin berlama dia dibelenggu, di penjara, di hukuman mati, menjalani proses hukum dulu. Dia tak pernah dengar, dia tak pernah lihat langsung Tuhan Yesus. Hanya mungkin dia lihat Yesus sudah dalam keadaan bergantung. Dia mengaku salah. Ini orang yang mau diselamatkan. Lebih penting bagi dia diselamatkan dengan saudaraku, diampuni dosanya, daripada hanya minta musisa diturunkan dari dosa. Bisa Tuhan turunkan? Bisa, tapi untuk apa? Melipat gandakan perbuatan dosa. Dia tidak mau. Dia menjatuhkan pilihannya pada jalan kehidupan. Sama mengerti? Dia jatuhkan pilihannya karena jalan kehidupan itu seragam. Ini baru pertama kali. Tidak apa-apa, kita tutup dulu ayat 42 terus sekali lagi. Lalu ia berkata, Ya. Yesus, ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai Raja. Ya.
Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di taman Firdaus. Surga itu di mana? Di atas. Dia telah menjatuhkan pilihan pada jalan kehidupan. Ini baru pertama kali ketemu Yesus. Dia manfaatkan ini. Kesempatan yang mungkin hanya satu kali dalam umur untuk berdamai dengan Tuhan. Manfaatkan, saudara. Setiap kali kita bertemu Tuhan di dalam ibadah itu dimanfaatkan. Untuk apa? Berdamai. Semungkin kita tidak ada kesempatan itu lagi. Amin. Mana tahu kita hari esok. Mana tahu detik ke depan, mana kita tahu. Saya dengan sih bukan sudah merasa diri lebih sempurna saja. Kita pun memanfaatkan setiap kesempatan ini, tinggal sedikit lagi mati. Baru pertama kali dia ketemu Yesus, dia manfaatkan keselamatan ini dengan dia menjatuhkan pilihannya, dia mengaku dosa. Karena itu kalau kita baru pertama kali kembali kepada Yesus, baru pertama kali berbakti, baru pertama kali dengar firman pengajaran, jangan dulu minta diadakan musisat, jangan dulu banyak tuntutan dulu, tapi minta Tuhan ampuni saya. Kalau sudah begitu lama, mungkin sudah begitu jauh, bayangkan kalau Tuhan tidak berkuasa dimatikan lagi. Ini masih ada panjang umur. Lalu selalu kita ajar, jangan dulu minta apa-apa sama Tuhan. Sampai kita batas, kalaupun kita mengalami masalah bertubi-tubi, itu memang batas, sudah banyak kesalahan sudah kita buat. Betul? Dan sekarang ini kita bisa ketemu Tuhan di usia yang lanjut, di umur yang muda, di mana saja. Itu kita manfaatkan Tuhan. Ingatlah kalau Engkau datang sebagai Raja. Penyesalan yang keluar dari hati yang terdalam. Orang ini langsung Tuhan jawab. Kenapa? Kenapa Tuhan langsung jawab? Aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tuhan langsung merespon, Tuhan langsung menjawab ini. Kenapa? Sebab permohonannya pas dengan misinya Tuhan ke dunia ini. Itu saudara. Ajaran itu sangat kuat sekali. Saya dengan bukan mengecilkan di luar pengajaran tidak, tapi dalam pengalaman kami, kalau bukan karena pengajaran ini, manusia itu cenderung egois, cenderung membenarkan diri sendiri, dan cenderung menuntut. Tapi kekuatan pengajaran firman terang berarti dia mengikis habis dosa dan membuka, menerangi, mencerahkan itu pikiran dan hati kita yang selama ini sebenarnya kita tidak pantas meminta apapun dari Tuhan. Tidak pantas, karena kita sudah membelakangi Tuhan tak lama. Saat kita membelakangi entah dosa apa yang kita berbuat, dengan tangan yang kotor kita meminta sesuatu yang suci, karena Tuhan tidak jawab sama sekali. Orang yang jahat itu tidak dijawab sama sekali. Karena orang ini tidak tahu diri. Tapi bagi satu ini, waktu dia menegur kawan, itu didengar. Itu tuh pantas. Kalaupun Tuhan belum jawab itu, ya pantas. Saya itu lama prosesnya, lama sekali bertahun-tahun. Memang pantas. Dan memang saya bandel dulu. Saya dulu juga tidak baik sebenarnya. Masih diampuni aja, syukur sama Tuhan. Terus saya dipanggil oleh Tuhan jadi hamba Tuhan. Saya harus keluar dari rumah, pindah satu tempat ke tempat lain. Ya, tidur di teras rumah orang, tidur di seperti kandang. Ya nggak apa-apa, pantas. Asal Tuhan ampuni saja, bersyukur. Tidak ada saya minta Tuhan minta ini. Tidak ada, malu lah.
malu sekali. Biar ada. Bagaimana Tuhan berbelas kasih sama kita saja. Yang penting kita jatuhkan pilihan. Aku mau hidup di jalan yang benar. Yang bukan lagi menurut pandanganku sendiri. Tapi bagaimana apa mau Tuhan. Terserah Tuhan. Itu saya dengan sendiri tidak ada tutup yang macam. Aku kan tidak. Karena itu kalau sampai sekarang itu kan, ya ada A, B, C dan ini. Ya pantaslah sudah lama dikasih modal dan ada jauh dia. Masih berkenan dipakai saja sudah syukur. Masih ada orang mau mendengar firman aja sudah syukur. Nah, jangan tunggu tetap. Bisa berada di jalan kebenaran sudah syukur. Sempat mati dulu bagaimana? Sudah masuk neraka itu bagaimana kita mau keluar? Biar disembayangi 1000 hari tidak akan keluar. Bab itu sudah terputus. Tidak ada koneksi lagi, tidak ada hubungan lagi. Ya, gunakan itu setiap saat, setiap hari saat kita baca Alkitab. Tuhan, ampunilah jika ada kekurangan, kesalahan, kesilapan. Kalaupun kita minta sesuatu, kita minta dengan hati yang sudah disucikan Dia. Jika Engkau berkenan, Engkau menjawab itu. Tapi kalau toh yang kami minta bisa membuat kami tinggalkan jalan kebenaran, Tuhan gagalkan saja. Sampai berapa lama sih kita bisa nikmati harta itu tanpa Tuhan? Lebih baik kita, ya kalaupun masih belum dijawab, kuatkanlah kami Tuhan, jangan tinggalkan jalan kebenaran. Ada pujian psalm mengatakan, jangan tinggalkan jalan kebenaran, jangan arahkan pandanganmu yang depan, jangan tinggalkan jalan kebenaran. Ya, itu luar biasa. Jadi itu pilihan. Jadi kalau saudara itu perlu ada satu pengalaman secara batin, ya, supaya kita itu tidak terpengaruh dengan hal-hal yang lebih mencondongkan kepada perkara-perkara yang lain. Tapi kalau Allah mau, Firdaus itu saja Tuhan kasih. Apalagi perkara makan minum dengan segala jasmani yang bisa lenyap, sudah Firdaus saja dikasih. Surga yang begitu mulia. Hari ini engkau ada bersama Dia. Kenapa? Tadi saya katakan satu, sebab permohonan itu pas dengan misinya Tuhan datang. Satu, Tuhan Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai sudah. Tapi pada kedatangan yang kedua sebagai Raja di segala raja, Dia bukan menyelamatkan orang berdosa, tapi Dia menyelamatkan gereja yang Dia sucikan. Lain lagi, lain lagi misi. Untuk orang-orang yang mengasihi Dia, Dia datang. Pertama kali, sampai orang yang membenci Dia pun, itu Dia datang. Di kali kedua, tidak. Dia akan membalas semua perbuatan orang-orang yang menolak misinya Dia kedua. Di Yohanes 19, dimana semua daging masih dibantai habis oleh pedang yang keluar dari mulut kita saat Dia datang sebagai Raja di atas segala. Atau kedatangan, sebelum kedatangan Dia kedua kali, kita sudah harus memposisikan diri sebagai orang yang hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Kita sudah harus yakin bahwa sampai detik hari ini kita ada bersama Tuhan. Memang belum ke surga, tapi minimal kita sudah ada di sini.
Bagaimana kita mau sampai ke satu kota kalau kita tidak ada bersama orang yang dari kota itu? Memang kota itu belum kita tuju, tapi kita sudah ada bersama orang. Tidak akan mungkin dia sesat. Kalau manusia bisa menunjukkan jalan yang benar, lebih lagi Tuhan. Ya. Itu yang kedua. Tuhan bisa katakan hari ini, sebab pada dia orang berdosa. Kalau dikatakan hari ini, engkau ada bersama-sama dengan Allah. Sebab semua dosa-dosa sudah Tuhan bayar dengan lunas. Kita baca 1 Korintus 1 Korintus 6. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli, ditebus, dibeli terus, dan harganya telah lunas dibayar. Apa tadi? Lunas. Ada orang bayar, tapi belum lunas. Tidak bisa keluar. Ini telah lunas, guys. Sehingga tidak ada penundaan. Haleluya. Tuhan keluar, guys. Lunas. Bertumpuknya dosa. Saya tidak katakan kita harus berbuat dosa dulu. Ya. Kalau itu memang kita belum tahu dan kita mengakui semua kesalahan, Tuhan katakan kau telah dibeli, ditebus, dan harganya telah lunas. Karena itu Tuhan bilang, silakan kau udah keluar, aku yang menggantikan kau. Silakan. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan tubuh yang sudah diampuni. Muliakan. Tidak katakan minta, nanti. Muliakan Allah sebagai orang yang tahu berterima kasih. Jika ada seorang yang menolong kita pada saat-saat itu, kita terima kasih dan kita ingat sepanjang hidup kita. Tapi lagi Tuhan tidak tuntut kita, tapi hendaklah kita tahu siapa kita, siapa Tuhan. Muliakanlah Allah dengan tubuh, and your spirit are with God. Dan roh yang kedua-duanya adalah milik Allah. Muliakanlah. Kalau katakan muliakanlah, berarti dengan hati yang rela. Bagi seorang hamba Tuhan, kata muliakan Allah ini jangkauannya jauh sekali. Dan tolong dibaca Yohanes 17 Injil Yohanes 17 ayat 4. Silakan. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau. Ini doa Yesus kepada Bapa di surga. Terus di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Itu memuliakan Allah. Menyelesaikan pekerjaan. Kita sudah berjalan tugas imamat sejak dipanggil tahun 88. Sekarang sudah berjalan 88 tahun ya. Tapi belum. Terus kami selesaikan. Itu cara kami memuliakan Tuhan. Dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada kami. Salah satu adalah menggembalakan. Saya selesaikan. Sampai akhir hayat saya akan gembalakan. Sebanyak yang Tuhan percayakan Tuhan di kepala.
Dosa ragu. Kami takut. Kami selesaikan sampai tuntas dengan kekuatan dari Tuhan. Nah, kalau tidak diselesaikan dan ditinggalkan, biar dia menyanyi apa saja. Cara memuliakan Tuhan adalah salah satu cara menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada. Ada banyak itu, ya. Ada juga pembuatan buletin oleh saudara kita. Selesaikan sampai akhir hayat hidup dengan takut akan Tuhan. Ada yang ada apa saja, ada banyak. Apa yang Tuhan percaya kita selesaikan sampai dia datang. Amin. Ya, sudah selesai. Satu lagi. Nggak ada waktu begitu, bisa nangis. Saya nangis tuh tapi bisa enak. Ya, ini yang kedua, terakhir. Orang ini namanya Paulus. Kita tahu riwayat hidupnya, bagaimana dengan ganas dia ingin membinasakan iman. Dia menyangkal mati-matian Yesus sebagai Allah. Tapi kemudian dia bertemu Tuhan. Dia katakan, siapakah engkau Tuhan? Tuhan menjawab, akulah Yesus yang kau tanya. Siapa? Yesus. Kalau kita baca ya. Saya tadi mau selesai. Baru satu lagi ya. Supaya nanti kita bisa membuka Tuhan. Kisah Rasul 9. Ayat 5. Waktu itu terbang ya, langsung saja terbang oleh sinar kemuliaan Tuhan sehingga keluar. Ayat 5. Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Akulah Yesus. Akulah Yesus yang dia tentang habis-habisan. Akulah Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah jalan keselamatan, yang adalah jalan kehidupan. Sejak saat dia menjatuhkan pilihan, saya mau ikut jalan Tuhan dengan takut akan Tuhan. Tapi saudara perhatikan ayat 16, Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Dijatuhkan pilihan, tapi bukan berarti luput dari pilihan. Apa dikatakan? Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya. Apa tadi? Betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung. Betapa banyak. Apakah salah? Tidak. Tidak salah. Ya. Ayat terakhir. Semangat itu tapi dosa. Ya. Allah Ta'ala 2 Korintus 4 sama 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Ya, harta ini tetapi harta ini kami punya. Ya, harta ini adalah ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, pikirannya telah dibutakan oleh kesalahan ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya itu tentang Kristus, tentang kebenaran Kristus yang adalah wujud Allah, image of God. Jadi waktu Saulus tadinya, ternyata Yesus itu adalah wujud Allah, kemuliaan Allah. Dia langsung pengenalannya akan pribadi Yesus itu dianggap sebagai satu harta. Amin. Harta. Tidak peduli dengan apa lain. Tanpa Yesus harta bisa habis. Dengan Yesus yang tidak ada bisa berbeda. Kalaupun ada harta itu tidak akan kita salah gunakan. Ya. Tapi harta ini kami punya dalam bencana tanah tubuh. Terus supaya apa ayat 7? Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami.
kekuatan apa? Menahan penderitaan yang begitu banyak sekali. Itu perlu kekuatan. Kekuatan apa? Ilahi. Dari firman itu. Jadi kekuatan untuk bertahan itu datangnya dari firman. Kalau kita katakan firman ini adalah satu-satu jalan kebenaran, dan aku simpan dalam hatiku, imani, maka kekuatan untuk bertahan itu dipasok oleh firman Allah. Kekuatan untuk hidup benar, kudus di tengah-tengah. Mari kita baca ayat 8. Dalam segala hal ya kami ditindas. Stop. Ya. Dalam segala hal kami ditindas, dipres. Itu orang yang pilih jalan kebenaran, jangan dibikin luput dari sengsara, pasti celak. Ya. Tapi firman Tuhan mengatakan 1 Korintus 10 ayat 13 saudara, Allah akan memantau penderitaan itu, tindasan itu, supaya jangan melebihi kemampuan. Seperti Ayub, Tuhan katakan, jangan percaya nyawanya. Ya. Nah sekarang terakhir, jika toh karena firman Allah kita jatuhkan pilihan kita ikut Tuhan, kita ikut firman-Nya, kita ikut pengajarannya, kita mengalami tekanan, tindasan, dan kita terima itu dengan rendah hati. Dengar saudara, dalam nama Yesus kita tertindas dalam keadaan terhormat. Tuhan berkati. Ya. Kita akan bangkit lebih bagus saudara. Satu malam. Serahkan Tuhan. Dari buku besar. Satu malam. Oke, satu.
dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kekuatan kami layakkan pelan berjalan kudus, layakkan kami beriman Tuhan, taruhkan berkat-Mu di atasnya, agar anak-anak kami ikut bersama kami, biar iman kami sebagai orang tua, anak cucu kami, iman kami sebagai orang tua, sebagai om, sebagai opah atau oma, menguduskan anak cucu kami semua. Kami Tuhan ingin nama-Mu dipuji dari keturunan ke keturunan, dari generasi ke generasi berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami merendahkan hati, kami ulurkan tangan kami song-song, kami rebut kemuliaan dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan tutup ini baca pertama, satu waktu. Tuhan bermegang. Hanya bagi
kita tunggu pemain musik. Kita semua mengangkat tubuhnya Tuhan lebih tinggi dari kepala sebagai tanda penghormatan pada penghormatan Kristus. Sebab apa yang telah tuliskan kepada telah anugerah dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Kita semua percaya bahwa tubuhnya Kristus. Amin. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat sama Tuhan. Haleluya. Kita akan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatan setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu kita sekarang memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai dia datang. Kita akan selesaikan pekerjaan Tuhan sampai dia datang. Kita semua percaya bahwa darahnya Kristus. Amin. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat musik.
yang harganya telah lunas Engkau bayar itu. Inikah kami telah menjadi anak sulung yang telah Engkau meneraikan bagi kami, maka kami harus tetap akan beribadah kepadamu. Kami akan tetap Tuhan menyembah, memuji Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak memiliki hati yang setia, hati yang taat. Namun jika saja kami boleh setia dan taat kepadamu, itu karena Tuhan mengasihi kami, agar kami tidak tersesat, tidak terlepas dari hadapan-Mu. Namun kami selalu ada di dalam penggembalaan Tuhan, selalu ada di dalam ibadah-ibadah yang sudah kami tekuni ini Bapa. Masih banyak kuatkan, teguhkan iman percaya kami, agar kami tetap dapat mengikuti Engkau, bukan saja di dalam menerima berkat-Mu, namun kami juga selalu siap Tuhan menderita bersama Engkau Bapa yang baik. Agar itulah untuk menunjukkan bahwa kami menjadi milik-Mu Tuhan, dan Engkau menjadi milik kami, supaya kami tidak, haleluya Tuhan, lari di dalam penderitaan itu. Namun jika saja kami harus menderita bersama Tuhan, kami akan tetap setia di dalam Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat karya-Mu bahkan berkat-Mu sepanjang hari. Tadi pagi kami telah berangkat dan kembali kami bisa melakukan ibadah kepada-Mu. Tuhan telah menyertai menimbakan kami dengan selamat, bertemu bersama siang jemaat bahkan hamba-Mu Bapak Kepala siang kami, dan kami diberkati dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah tetap hati kami, hati untuk mengasihi Engkau, hati untuk cinta kepada-Mu Tuhan. Apa yang kami miliki saat ini, biarlah selalu hati kami disertai dengan rasa takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami tidak memiliki emas dan perak, namun kami tetap bersyukur dan bersyukur, karena kami telah boleh Tuhan bersama Engkau, boleh selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala sidang kami, yang telah memberikan kami makan minum lewat firman-Mu dibukakan bagi kami. Semakin Engkau urapi hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan bagi hamba-Mu suami istri dan kedua anaknya. Perpanjangan umur menjadi milik hamba-Mu bahkan bagi kami semuanya sidang jemaat. Dan rencana-Mu untuk kami boleh selalu lakukan di dalam kesetiaan kami, untuk tetap dapat beribadah kepada-Mu Tuhan. Sebentar ini kami akan memberikan persembahan kepada kami, guna menjadi keperluan pembangunan gereja kami. Jika Tuhan izinkan, maka berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah berkorban kepada-Mu Tuhan, ajar kami memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan berkorban dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Psalm 139. 199. Harta demikianlah
awal, pertengahan, hingga sampai saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan, ibadah ini Tuhan menjadi kekuatan dan hidup kami Tuhan. Tuhan yang memberkati kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Di luar sana kami berjuang Tuhan untuk hidup Tuhan, untuk selalu memuliakan nama-Mu, karena Engkau yang mengetahui setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Tuhan, berikan kami kekuatan iman yang teguh Tuhan, dan setiap iman percaya kami Tuhan, dan kami selalu Tuhan memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat segala Tuhan. Kau yang berkati umat-Mu secara khusus Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Kau berkati seluruhnya Tuhan, segala kehidupan kami Bapa. Biarlah nama-Mu selalu kami permuliakan Bapa. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan menyertai dalam perjalanan kami Tuhan, hingga kami bertemu dengan keluarga kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami sampai kami datang menghadap kepada Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami semua dan sudah dapat berbakti. Bahkan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah dari Tuhan, manapun mereka berada, Tuhan memberkati. Haleluya. Baik segala pekerjaan usaha seperti mata berjaya, nikah rumah tangga kami, Tuhan memberkati. Darah Yesus memberkati rumah tangga kami, keluarga kami. Bahkan darah Yesus melindungi masa depan kami Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Haleluya. Juga yang Engkau berkemurahan dan kami sekalian, terima kasih Tuhan sudah tibakan juga Tuhan yang sudah datang. Roh Kudus juga bersama Bapak dan Saudara dan keluarga besar yang mereka juga saudara-saudara kami, baik Ari, Tarigan dan adiknya sudah tiba dengan selamat. Juga nanti hari Kamis jika Allah berkemuran para hamba-Mu, David akan kembali dari Surabaya ke Medan lanjut ke Selatan. Roh Kudus mengetahui anak-anak kami yang di sini yang dirantau, keluarga-keluarga yang terpisah karena pekerjaan. Tuhan melindungi. Tangan murah Allah melindungi kami. Di bangsa, negara dan kota di mana kami tinggal, karuniakan kami damai sejahtera. Dalam perjalanan pulang kuasa Tuhan menyertai. Jalan yang kami tempuh malam yang gelap, jalan-jalan yang kami lalui, utuslah malaikat surga-Mu mengawal kami, terutama juga hamba-Mu selalu kembali ke kesehatan dalam perjalanan cukup jauh menempusi kegelapan. Oh Tuhan, untuk persiapan hari-hari berikutnya, kami hanya berlutut dan mohon kemurahan Tuhan. Karena Allah mengutus malaikat surga, walaupun kami tidak melihat, namun hati kami percaya. Kiri kanan, muka belakang, kendaraan kami pergunakan, Tuhan memberkati dan Tuhan Yesus melindungi. Oleh tangan murah Allah, kami boleh tiba semua dengan selamat. Urapi kami dengan Roh Kudus, sehingga urapan itu saat kami mengikuti kami. Haleluya, dalam rumah tangga keluarga pribadi kami, dan kami Tuhan bangunkan pada pagi-pagi hari, terutama sebagai orang tua, baik yang punya anak ataupun yang punya cucu, atau kami yang di dalam keluarga. Biar pagi-pagi hari kami menyembah, kami berlutut dan menyembah, mengundang hadirat Allah turun di tengah-tengah kami, sehingga suasana surga itu ada. Jika Tuhan berkemurahan, ada perkara mustahil, satu orang percaya, sisi rumah akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan terima berkat. Akhirnya kasihku pula dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari para Tuhan khusus serta penyertaan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, juga memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari handphone streaming. Tuhan Yesus memberkati, juga akan sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati. Haleluya, tak seorang pun yang Tuhan melewatkan 9 keluarga dan opung kami, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan sampai doa berkat dan tutup pada malam hari ini. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Shalom.